hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Sebelum Ibu mulai belajar hari ini, tolong dipimpin doanya sebentar. Mari kawan-kawan sebelum belajar berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu kehadiran kelas kita ya. Alia, hadir Bu. Ani, hadir. Airin, hadir. Aura, hadir Bu. Ada. Fadila, hadir Bu. Idul, Hadir, Bu. Ika, Rio, Hadir, Bu. Revi, Restu. Hadir, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Masih semangat? Mana semangatnya? Oke, Ibu sudah bagikan link ya untuk sebelum kita memulai pelajaran, kerjakan soal yang sudah Ibu kirim melalui link Google Form. Oke, kalau sudah, perhatikan. Pertemuan kita hari ini, anak ya, kita akan membahas masalah termodinamika. Sebelum Ibu masuk ke materi hukum 1 termodinamika, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Fluidostatis. Oke, masalah fluidostatis sudah kita pelajari. Sekarang tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, perhatikan. 1. Melalui tayangan video pada media PowerPoint, peserta didik dapat memahami konsep perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika dengan tepat. Yang kedua, melalui percobaan eksperimen, peserta didik dapat mempresentasikan perubahan keadaan gas dalam tentang hukum termodinamika dengan benar. Itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, perhatikan. Menurut kalian, gambar yang pertama itu pernah kalian lihat tidak? Pernah. Ada yang tahu apa nama benda itu? Ada yang tahu? Apa Rahmat? Termometer. Termometer
kedua itu adalah lingkungan. Ada yang tahu bunyi dari hukum kekekalan energi? Saya Bu, Dina, ya? energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain. Itu adalah bunyi hukum kekekalan energi. Oke. Kenapa Ibu bahas tentang hukum kekekalan energi? Karena kita akan membahas hukum satu termodinamika. Jadi masalah yang akan kita hadapi nanti apa? Kita mencari energi dalam pada suatu benda yang dapat melakukan kalor dan usaha. Oke, sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan di layar. Assalamualaikum, halo adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Oke. Orang fisika itu sulit, benar nggak sih? Iya, sulit kalau sejak awal kita menganggapnya sulit dan tidak mau belajar. Tapi jika kita mau belajar, segalanya pasti mudah dipelajari. Nah, bersama Kakak Irma Lisayani, kali ini kita akan belajar fisika dengan materi termodinamika. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas pengertian termodinamika dan hukum satu termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama sistem dan yang kedua lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Apakah kakak ingin bertanya? Pernah adik-adik masak air? Pasti pernah dong ya. Pada saat kalian masak air, tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengalami peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dirumuskan I sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor dan satuannya adalah kalori, kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana setiap benda atau materi memiliki energi dalam, dan W adalah usaha. Sebagai penutup, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali pada materi yang berbeda. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum satu termodinamika dari tayangan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalian. Ya enggak? Usaha apa yang harus kita capai untuk kita berhasil? Energi dalam itu siapa? Kitanya. Ya kan? Usaha apa yang harus kita lakukan? Dengan cara apa? Belajar. Sedangkan kalor itu apa? Kalor itu kalau kita istilahkan itu adalah hasilnya kalian. Kalau kalian belajarnya bagus, kalau kalian belajarnya maksimal, hasilnya akan baik. Siapa yang mendapatkan hasil? Diri kita. Jadi energi dalam itu kalau kita ibaratkan dengan diri kita, motivasi diri kita sendiri supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara apa? Belajar. Itu terapan hukum satu termodinamika dalam kehidupan kita sehari-hari.
energi dalam pada hukum 1 termodinamika. Dari sini ada pertanyaan enggak? Jadi intinya hukum 1 termodinamika selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil memasak. Contoh besarnya kalau kita mau ingin anak yang sukses, ingin anak yang berhasil, berarti kita harus punya usaha. Dengan cara apa? Rajin ke sekolah, selalu mengikuti proses belajar mengajar. Beda. Belajar yang maksimal supaya delta-nya bagus. Kalau dia negatif berarti kamu usahanya kurang, ya enggak? Kalau dia delta-nya positif berarti usaha kamu maksimal. Hasilnya apa? Nilai kamu bagus. Kalau tidak ada pertanyaan dari sini, kita akan melakukan suatu eksperimen. Untuk kelompok ibu bagi, ya. Ada 4 kelompok, ibu siapkan 4 kelompok. Kelompok 1, Revi, Ustina, Fadila, Esku, dan Idul. Silakan ambil posisinya. Kelompok 2, Tantri, Linda, Nasla, Sadam. Di sini ibu akan membagikan LKPD eksperimen yang akan kita lakukan. Oke, sebelum ibu membagikan lembar kerja eksperimen yang akan kita lakukan, silakan kalian amati video praktikum. Dan lembar kerja ibu bagikan di sini. Di sini nanti ada tujuan praktikum yang kita akan laksanakan, langkah-langkah, landasan teori, alat dan bahan. Setelah itu silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan hasil praktikum, hasil pengamatan kamu. Isi tabelnya nanti. Oke, ibu bagikan lembar kerjanya. Tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan pada eksperimen. Yang pertama, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL atau berbasis masalah. Yang perlu kita lakukan itu membuktikan hukum 1 termodinamika serta mempresentasikan hasil praktikum kita hari ini. Siapkan gelas plastik, siapkan lilin, siapkan air, dan siapkan korek api. Oke, lakukan sesuai tahap-tahapan eksperimen yang akan kalian lakukan hari ini. Silakan bekerja, mulai dari sekarang. Lakukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Gelas kosong, gelas plastik yang kosong tidak bisa apa-apa ditekan ke api. Silakan lakukan percobaan yang kedua. Percobaan kedua dengan membakar gelas plastik yang berisi air di atas lilin. Oke, silakan lakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua. Coba percobaan kedua. Apa yang kalian amati? Oke. Terus. Percobaan 1 dan hasil percobaan 2 silakan kalian pindahkan atau masukkan ke dalam tabel. Di situ ada beberapa pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Jawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan hasil pengamatan. Oke. Untuk hasil yang pertama, gelas terbakar. Gelas pertama Kelompok 3, ada masalah kelompok 3? Aman? Oke. Jangan lupa, di situ ada kesimpulan ya.
melibatkan 5 orang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai praktikum hukum 1 termodinamika. Untuk saya sendiri bernama Justina Purwanti. Saya Yudi Buka. Saya Restu Dewa Rajasa. Saya Fadila Suparti. Saya Rafael Lestari. Baiklah, kita langsung masuk di penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Jul. Untuk percobaan pertama, bakar gelas plastik yang kosong tidak berisi apa-apa. Didekatkan ke api atau lilin, hasil pengamatan mudah terbakar. Cobaan kedua, bakar gelas plastik yang berisi air, didekatkan ke api lilin, hasil pengamatan tidak mudah terbakar. A. Apa yang terjadi pada gelas plastik pertama dan gelas plastik kedua? Gelas pertama mudah terbakar oleh api atau lilin, sedangkan gelas kedua tidak mudah terbakar oleh api atau lilin. Dari percobaan yang telah melakukan, dapat kami simpulkan bahwa percobaan ini membuktikan hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa setiap proses apabila kolom ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha maka akan terjadi perubahan energi. Itulah presentasi hasil praktikum dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya, Silakan. hukum apa saja Apa saja yang digunakan pada termodinamika? yang Silakan diskusikan. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mei Sadam mewakili kelompok 2 akan dijawab oleh Idul. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum apa saja yang digunakan dalam termodinamika? Yang pertama, hukum termodinamika itu ada 3, yaitu 1. Hukum nol termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika. Baiklah, itulah presentasi kelompok kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya. Ibu apresiasi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berani memaparkan hasil diskusinya. Dinamika itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari cabang fisika yang mempelajari hukum dasar tentang perubahan kalor dalam bentuk kalor dan usaha. Kan dia dirumuskan tadi, Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Harus perlu diingat, kalau dihafal tanda-tanda yang dapat mempengaruhi energi dalam pada suatu hukum termodinamika. Oke, dari kesimpulan ini ya, kita bisa terapkan dalam soal post-test. Link sudah Ibu bagikan, silakan kalian kerjakan soal post-test tentang hukum 1 termodinamika. Silakan. Sudah. Kalau sudah jangan lupa dikirim. Tadi kita sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Di situ sudah kita jelaskan tadi bunyi hukum 1 termodinamika, definisi dari termodinamika itu sendiri apa, hukum kekekalan energi itu seperti apa bunyinya, ya kan? Adapun juga penerapan rumus dalam hukum 1 termodinamika sudah kita sampaikan.
materi baru hukum 2 termodinamika. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih atas waktunya, terima kasih kesulitannya untuk hari ini. Ibu apresiasi untuk kalian semua. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon ketua kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Mari kawan-kawan, sebelum pulang berdoa dimulai. Bismillah.